Kali ini, narasumber kita adalah Dr. Fetria Melani, SPGK, dokter spesialis gizi di Rumah Sakit Mitra Bangsa. Halo, welcome to Mitra Bangsa Talk. Halo Sobat Mitra, bertemu lagi dalam podcast kita kali ini. Kali ini lebih spesial, super spesial karena ini adalah episode final dari podcast Mitra Bangsa Talk dalam serial Haji Fit and Enjoy Journey. Nah, pada kesempatan kali ini saya, Dr. Rizky Dewi, akan bersama dengan salah satu dokter kebanggaan Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati, yaitu adalah Dr. Fetria Melani, spesialis gizi klinis. Halo dok. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu dok, Sobat Mitra dimanapun berada. Assalamualaikum semua Sobat Mitra, semoga selalu sehat ya. Amin. Sambil nonton podcast kita ini ya dok ya. Iya betul dong. Nah kita ngobrol-ngobrol nih dok tentang berkaitan dengan haji sesuai judulnya. Ini adalah berkaitan dengan sengatan panas atau heat stroke ya dok ya. Iya betul Nah dong. seperti yang kita tahu kan perbedaan cuacanya cukup ini ya dok, ekstrim ya dok, katanya di Arab Saudi sampai 40 sampai 50 derajat Iya, pada betul. musim haji. Betul seperti itu ya dok? Iya betul. Bahkan kita bisa lihat rilis dari pemerintah Arab Saudi ya, kemungkinan saat puncak haji itu suhu di sana mencapai 48 sampai 50 derajat Celcius. Jadi tinggi banget ya dan sangat berbeda dengan kondisi di Indonesia. Nah, ini harus diwaspadai dan merupakan faktor resiko eksternal nih buat jamaah haji kita ya untuk terjadinya heat stroke begitu. Heat stroke apa sih dok? Heat stroke itu dok kayak awam tapi kok sering terdengar gitu ya dok? Iya, jadi heat stroke atau sengatan panas ya, itu adalah suatu kejadian di mana tubuh kita ini mengalami sengatan panas dan kemudian terjadi perubahan suhu ya yang tinggi di tubuh kita ini ya. Jadi tanda-tandanya itu suhu tubuh meningkat ya sampai lebih dari 39 derajat. Jadi sangat panas Bukan ya. demam lagi ya dok? Enggak, itu memang karena sengatan panas ya. Jadi dari sengatan panas yang terpajan pada tubuh jamaah haji tersebut. Kemudian juga ada gejala yang lain, yaitu sebenarnya gejala dehidrasi berat ya dok, seperti nyeri kepala, kemudian mual muntah, begitu ya, kemudian sampai kulitnya itu kemerahan ya, kemudian kering begitu nggih, dan kemudian kalau sudah berat itu bahkan bisa terjadi pingsan dan mengancam kematian, merupakan kondisi yang gawat darurat. Oke, Gitu, Dok, iya. katanya dokter Bella juga ada pengalaman untuk TKHI-nya dok. Ya, insya Allah pernah bertugas Oh, iya, terakhir Dok. tahun 2022. Masya Allah, baru 2 tahun yang lalu ya dok ya. Ya pertama kali ya setelah COVID ya. Iya dok, Nggih. rame ya dok ya dulu itu ya dok. Ya, Masya Allah luar biasa. Pengalaman yang luar biasa ya dok. Nggih, insya Allah. Nah, kalau dulu juga ada kasus heat stroke atau sengatan panas ini juga ada dokter karena cuaca tadi itu dok. Iya, jadi terutama pada saat Armusna ya, saat di Arafah, Musdalifah dan Mina itu memang kejadian heat stroke itu meningkat. Ya, kalau kita melihat laporan dari Kapuskes Haji ya tahun 2023 ya dok ya, itu heat stroke itu tertinggi saat di Mina ya. Jadi jamaah haji kan melempar jumroh ya itu di Mina itu. Nah, kemudian paparan panas yang luar biasa, kemudian kelelahan ya menyebabkan mereka mudah sekali untuk terkena heat stroke ya, seperti itu. Faktornya juga kelelahan juga termasuk faktor ya, dok, Iya, ya. betul dok. Yeah. Dari setelah Arafah dalam rangkaian itu tuh tinggi ya dok kasus sengatan ini. Iya betul. Jadi di pos kesehatan Mina itu ya 3 tertinggi kasus yang diatasi ya oleh petugas kesehatan di sana itu yang pertama masalah penyakit pernapasan, yang kedua itu adalah heat stroke ya, dan yang ketiga itu adalah kelelahan. Jadi memang luar biasa ya, bahkan bisa menyebabkan kematian kalau tidak tertangani segera gitu. Heat stroke. Jadi perlu disadari ya dok ya untuk sobat-sobat mitra ini bahwa tadi tanda-tandanya sudah disampaikan dokter Mela ya dok ya, yang seperti sampai pingsan juga, Iya, juga bisa. betul. Biasanya tanda awal banget gitu apa dok yang bisa kita sadari dok? Iya, jadi kalau untuk heat stroke itu sebenarnya kan sudah berat ya. Iya, dok. Kalau awal-awal itu sebenarnya
dehidrasi. Dehidrasi yang gejala awal dehidrasi itu sebenarnya harus sudah segera dicegah kalau bisa ya, jangan sampai terjadi begitu dok. Nanti kalau dehidrasi itu terus menerus ditambah sengatan panas, nah itu nanti bisa kejadian heat stroke-nya begitu dok. Jadi awalnya itu dehidrasi, dok. Sesimpel dehidrasi itu ternyata masya Allah bisa menentukan deh dok ya, Iya, bisa betul. tanda bahaya gitu ya dok. Ya. Karena kan kondisi di Arab Saudi itu suhunya tinggi ya, Iya, tadi dok. sekitar 40 sampai 50 derajat Celcius. Yang kedua kelembabannya rendah, kurang dari 60%. Nah, sehingga jamaah itu nggak terasa haus nih dok, Oh. nggak terasa haus, tapi kemudian tiba-tiba kok ada gejala dehidrasi seperti pusing, kemudian kulit kering, dan yang sering saya temui itu pada jamaah ya dok, gatal-gatal di kulit. Gatal. Itu sebenarnya gejala awal dehidrasi dok, hanya saja mereka tidak sadar ya. Iya. Kenapa kok gatal? Karena kulit kering kan. Kenapa kulit menjadi lebih kering? Karena ada dehidrasi tadi begitu. Nah, Iya, dok. kalau jamaah tidak menyadari itu ya mereka kan carinya obat gatal ya, mungkin menemui dokter di kloter ya atau petugas kesehatan yang lain minta obat gatal, padahal sebenarnya mereka itu dehidrasi begitu dok. Penyebab utamanya ada dehidrasi ya, dok. Jadi yang bisa di-highlight atau diperhatikan tadi kayak kulit gatal, Ya terus betul, kemudian juga kering, ya betul dok. Oke, mungkin juga sulit konsentrasi dok. Oke. Ya, jadi ada jamaah itu bercerita ke saya ya, itu kami kebetulan kan gelombang 1 pada Dok. saat tahun 2022. Awal gitu ya, Iya Dok. betul, mereka itu di Madinah bercerita, saya kok masuk Masjid Nabawi lantainya tuh goyang-goyang ya dok begitu. Nah itu sebenarnya tanda-tanda dehidrasi dok, karena kan kurang cairan, kemudian gejalanya seperti vertigo ya, jadi sepertinya pusing, gelir lah, itu adalah dehidrasi gitu mungkin sempat dok. panik ya dok ya kalau jemaah di sana kok mungkin di Indonesia kok nggak pernah sakit ini kok tiba-tiba gitu. Nah gitu betul mungkin bisa ya, banget dok, ya. iya benar sekali. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti gelir, kemudian yang kedua juga pusing ya, gatal-gatal ya, tekanan darah biasanya nggak tinggi jadi naik dok. Ya, gula darah juga bisa naik ya, biasanya sudah terkontrol, terkendali dengan baik. Kok di sana cek misalnya nih ke petugas kesehatan, kok gula darah saya naik, ya hati-hati, itu tanda dehidrasi sebenarnya. Jadi jamaah harus mencegah dehidrasi ini, sering minum, jangan tunggu haus itu. Oke, sering minum, jangan tunggu haus. Ya, Perlu betul. dihayatin ya, Nah, dok, ya. benar-benar banget Iya, dok iya, ya. iya, dok. Tadi disebut-sebut ini tentang dehidrasi, tentang minum gitu. Memang harusnya gimana dok kalau minumnya itu dok? Ada tips triknya kan dok? Nah, gitu bener banget dok. Jadi kalau kita di Arab Saudi nih ya, itu dengan suhu yang tinggi, kelembapan yang rendah, nggak cepat haus ya rasanya, itu minum sedikit-sedikit, sering ya, dan jangan tunggu haus, itu yang penting. Iya dok. Jadi setiap 15 menit itu 1 sampai 2 teguk ya, atau kalau dihitung kurang lebih ya 200 cc atau 1 gelas per jam dok. Nah, dan diusahakan minum air bening ya, air bening, kemudian air zam-zam lebih bagus lagi ya, itu dengan berbagai manfaat yang sudah terbukti itu gitu ya. Kemudian juga supaya jamaah juga nggak takut beser gitu, ada iya, ada dok. triknya loh dok. Ini baru mau saya tanyakan kok ternyata kita ini ya dok ya, Sehati ya. frekuensi gitu ya dok. Iya, iya, dok. Jadi kalau saya ulang sedikit tadi ya dok, berarti itu 15 menit 1 sampai 2 teguk. Ya betul. Oke, jadi nggak yang langsung minum banyak itu nggak ya dok? Ya? Enggak, nanti Oke, malah beser beneran itu kalau langsung 500 cc misal ya, wah emang nanti jadi bolak-balik ke kamar mandi ya. Biar nggak beser gimana dok? Nah, biar nggak beser, ini tadi ya tiap 15 menit 1 sampai 2 teguk ya. Kemudian yang kedua, kalau minum itu jangan langsung ditelan. Jadi misalnya diminum nih, tunggu dulu 3 hitungan, 1, 2, 3, baru telan, gitu dong. gitu dong. Itu lebih bagus lagi karena kita mengendalikan ini ya, supaya air itu tidak langsung turun begitu ya. Nah, supaya nanti tidak merangsang untuk
mengeluarkan itu air kencing lebih sering. Jadi itu pelan-pelan Nah, begitu. dok, berarti ditahan di mulut gitu dok. Ditahan Terus dulu. satu, Bu. Terus tahan Tahan satu, dulu, dua, tiga, baru telan. ditahan. Ya gitu. Masya Allah. Iya, dan ini juga dokter Kiki yang sering dilupakan ya, bahwa jamaah itu nggak cuma kehilangan air ya dok, tapi kehilangan elektrolit. Oh, Itu dok, natrium ya kan. Nah, garam-garam gitu ya dok ya. betul betul banget dok. Makanya untuk petugas kesehatan di sana pasti nanti akan menyarankan untuk konsumsi oralit dok. Oralit. Iya, satu Oralit saset yang per untuk hari. diare itu dok. Iya betul. Karena kita ketika penguapan air ya dari tubuh kita itu dengan tingginya suhu, kelembapan rendah itu, yang menguap nggak cuma air dok, tapi juga elektrolit tadi termasuk natrium. Makanya kita di sana dianjurkan juga untuk konsumsi oralit satu saset per hari. Jadi Begitu. kalau konsumsi itu satu saset aja ya dok. Nggak usah yang kayak setiap minum harus oralit gitu atau gimana dok? Ya, kalau tergantung kasusnya, kalau memang saat itu jamaah terindikasi dehidrasi dan perlu penanganan ya, itu juga lebih sering dianjurkan bisa lebih dari satu saset. Tapi kalau untuk maintenance aja mencegah dehidrasi cukup satu saset per hari gitu. Iya, jadi perlu nih ya dok, mungkin untuk jamaah sobat mitra, calon jamaah haji mungkin yang tahun ini ataupun masih dalam masa tunggu ya dok, bisa dicatat dulu untuk membawa oralit. Iya betul. Iya, ternyata bermanfaat banget. Berarti nggak cuma air biasa ya dok yang kita Iya. minum, kita ganti cairan itu ya. Iya betul, iya dok. Oke. Terus ngomong-ngomong tadi kan sudah oralit dok, ada nggak sih dok minuman lain yang direkomendasikan terkait dehidrasi ini dok? Jadi tadi ya karena ada air, ada elektrolit, mungkin sobat mitra juga bisa mengkonsumsi oralit yang versi lebih enak kali ya. Ya. Apa itu dok? Ya, Minuman kemasan. Nah, ya minuman kemasan yang mengandung elektrolit gitu. Tapi perlu diperhatikan juga kadar gulanya ya, Dok. Oh, Justru kalau sering minum yang mengandung gula tinggi kan itu juga menyebabkan diuresis ya. Banyak Oh iya dok. ke belakang juga. Makanya dianjurkan harus kendalikan nih minuman yang mengandung kadar gula tinggi. Itu tidak boleh terlalu berlebihan juga. Mungkin bisa ini ya dok di apa di botol itu sambil dilihat gitu ya dok gulanya berapa gitu. Nah, Dok. betul betul. Ada Iya. nggak sih dok angkanya yang bisa kami jadikan patokan dok? Seberapa Sebenarnya- persentase atau apa gitu atau gimana dok? Kalau anjuran dari Kemenkes tetap kurang dari 10% dari total kalori sebenarnya ya, atau sekitar 2 hingga 4 sendok makan. Itu berarti kan sekitar 20 gram lah ya maksimal. 20 gram. Nah, itu hati-hati makanan atau terutama minuman ya, minuman yang mengandung gula tinggi itu tidak dianjurkan ya kalau di sana itu. Jadi lebih baik air bening aja sih, Dok. Berarti lebih baik air bening daripada air yang kemasan atau yang mengandung kayak gula ya dok? Iya, betul banget. Berarti topnya itu adalah bisa elektrolit terus air bening baru kalau memang nggak ada banget tuh yang air kemasan Iya, ada betul. banyak gulanya. Ternyata gula itu juga menyebabkan sering beser ya dok ya, nggak cuma kadar gula yang biasa kan yang kita takutkan kan kadar gula ya dok. Iya, betul. Ternyata bisa menyebabkan pipis terus nggak nyaman ya dok kalau ibadah kayak gitu ya. Iya Dok. betul. Jadi minuman manis nih menyebabkan kadar gula darah di tubuh meningkat. Padahal di sana aja dengan kondisi eksternal tadi ya menyebabkan kita gampang dehidrasi, darah jadi kental. Nah itu kan ada namanya osmotic diuresis ya. Akhirnya kan mengeluarkan itu apa air kencing ya. Itu respon tubuh sebenarnya. Nah itu dihindari. Jadi harus dihindari minuman yang tinggi gula. Juga ini loh dok, kopi ya, teh. Nah, itu yang terlalu banyak yang berlebihan ya, itu juga dihindari. Diuresis ya dok. Betul sekali, ya dok. Jadi penting ya dok memperhatikan minuman yang boleh dan tidak boleh biar ibadahnya juga lancar. Maksudnya Iya, yang betul. lebih enak gitu ya dok ya, nggak nyaman. terganggu dengan nyaman, nggak Iya. terganggu dengan pingin beser gitu ya dok. Betul Oke. banget dok. Kalau ngomongin cairan-cairan dok, ini pertanyaannya tapi jangan ketawa ya dok. Saya tak ketawa dulu kalau gitu. Dok, jangan dok. Kalau infus tuh boleh diminum nggak dok? Kan ada garam-garamnya dok. Iya sih, cuman
Itu kan sesuai dengan yang petunjuknya ya, infus Iya itu dong. kan untuk dimasukkan ke pembuluh darah ya. Jadi tidak cocok kalau masuk ke saluran cerna, dokter. Gitu ya. Selingan ya Sobat Mitra ya. Ayo pada ketawa nggak ini yang nonton? Oke dok, sekarang nih udah nih gimmick-gimmicknya dok. Terus kalau minuman kan udah kita bahas dok. Terus kalau ngomongin makanan, nah ngomongin makanan berhubungan dengan dehidrasi. Kira-kira ada nggak sih dok yang anjuran makan yang bisa support nggak dehidrasi gitu dok? Ya, jadi terutama di buah-buahan ya, di buah-buahan itu di sana itu pasti dari pemerintah Indonesia sendiri ya, dari cateringnya sudah disediakan makanannya itu gizi seimbang. Jadi pasti ada buah. Nah, buahnya jangan disimpan aja nggih ya Sobat Mitra ya. Jadi buahnya dikonsumsi. Terutama di sana itu untuk mencegah dehidrasi, dari pemerintah juga sudah menyediakan buah-buahan yang banyak mengandung air dong. Jadi seperti jeruk ya, kemudian juga apel biasanya ya. Jadi pasti sudah disediakan. Dan kalau misalnya dari jamaah haji ingin konsumsi buah lebih banyak, yaitu carilah buah-buah yang banyak mengandung air ya di sana itu. Oke. Contohnya dok, tadi Banyak kok. ada apel. Apel, jeruk, semangka ya, begitu. Nanti kalau di sana mungkin ada anggur juga, ya betul. Durian nggak ada dok? Itu saya yang suka dengan durian. Oke, itu kan makanan ya dok ya. Terus, Ya. oh mungkin saya ini dok, saya tanya sedikit kalau tentang DM dok. Misalnya kan makan buah tuh takut ada beberapa buah yang memang gulanya tinggi katanya gitu ya dok ya. Ada ya dok memang beberapa buah yang gulanya tinggi. Iya betul ada. Salah satunya durian tadi. Aduh, saya jadi kena nih dok kalau ngomongin durian. Ini buah-buah apa aja dok yang perlu diwaspadai untuk sobat mitra yang dengan DM gitu dok? Jadi kalau untuk para jamaah haji yang menderita kencing manis ya, Cuman tetap harus konsumsi buah karena buah itu mengandung serat, kemudian tadi mengandung air ya, mencegah dehidrasi. Hanya saja jumlahnya tentunya diatur ya, tidak berlebihan, karena kalau berlebihan tadi buah mengandung gula buah atau fruktosa, itu yang nanti akan berkontribusi terhadap peningkatan gula darah. Jadi intinya buah apa sih? Hampir semua buah boleh, termasuk durian ya. Kalau masih di Indonesia kan masih ketemu durian nih, tapi nggak boleh berlebihan, begitu saja sih. Ya, nggak boleh berlebihan gitu ya. jumlahnya sesuai dengan yang dianjurkan. Terus mungkin dong kalau untuk tips dan trik makanan secara general atau secara umum gitu saat melakukan ibadah haji dong. Ya, betul sekali dok. Salah satu problem ya jamaah kita dari tahun ke tahun itu karena mereka sangat bersemangat ya beriktikaf di masjid sampai melewatkan waktu makan. Nah, jadi ke masjid itu tidak bawa bekal, kemudian harus minum obat. Nah, itu akhirnya ada jamaah yang kalau karena nggak makan nasi nih, nggak minum obat deh gitu. Jadi rutin itu iya, obat-obatan rutin yang harusnya diminum sesuai waktunya akhirnya tidak diminum. Nah, ini juga akan mengganggu kesehatan jamaah dok. Jadi kalau untuk makan gimana sih? Tips untuk makanan jemaah haji yang mendukung jamaah dalam melaksanakan ibadah. Yang pertama, makan tepat pada waktunya. Makan tepat pada waktunya. Ya betul dok. Kan di sana cateringnya tuh selalu ada waktu-waktu tertentu ya, diantarkan ke pemondokan. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya tidak sempat makan di pemondokan, bawa makanan itu saat mau berangkat ke masjid dok, dibawa. Jadi penting loh jamaah membawa dari Indonesia itu wadah makan ya, atau kalau orang Jawa bilangnya tepak ya. Tepak makan dok. Tepak bawa botol minum juga. Jadi nanti bekalnya dari situ ya, catering dibawa, dipindahkan aja, kemudian dibawa ke masjid. Nanti bisa dahar di masjid, terus kemudian tidak melewatkan waktu makan, dan juga tetap bisa minum obat sesuai dengan waktunya, sesuai anjuran ya kan dok gitu. Kemudian juga makanan itu kan dari catering ya dok. Iya dok. Dan ada tulisannya tuh di wadahnya, di depannya itu. Jadi maksimal dimakan sampai jam berapa, itu ada tulisan. Nah, kalau melebihi jam itu nggak boleh didahar lagi loh dok. Oh. Resiko basi. Nah, nanti kalau tetap dimakan, misal nih
oh teman sekamarnya ya, jamaah teman sekamarnya kok nggak ada nih sekarang pas makanannya datang karena masih di masjid. Biasanya kan teman sekamarnya ya udah disimpenin dulu gitu kan ya, sudah melewati tuh dari batas waktu makan. Nah kemudian jamaahnya pulang makan makanan itu, ternyata sudah non sewu, sudah basi. Nah bisa kena diare dok di sana. Bener dong, malah mengganggu kenyamanan ibadah lagi. Nah betul sekali dok. Padahal kembali lagi nomor 1 dok, makan tepat waktu ya dok ya. Betul banget, iya dok. Jadi itu sering lah hal tersebut. Jadi mumpung ini kalau kloter Pati belum berangkat kan ya, jadi yang di dalam kopernya belum ada tepak. Ya monggo ini bisa ditambahkan. Penting nih dong, dapat catatan lagi untuk pengelola tepak makan. Iya betul dokter. Itu persiapan untuk mempersiapkan makanan dok ya, karena penting banget ya dok, karena harus memperhatikan hal-hal kecil, kalau nggak tuh kenyamanan ibadahnya kan terganggu. Iya betul Kan dok. sayang. Benar-benar, apalagi haji adalah Arafah, terutama kan wukuf di Arafah nanti sudah kelelahan ya dan lain-lain karena melakukan ibadah yang umroh, misalnya umroh sunnah, kelelahan. Pas wukuf malah kesehatannya kurang prima, kan sayang ya, karena kita ke sana itu mau wukuf di Arafah, mau berdoa yang sebanyak-banyaknya ya. Masya Allah, diampuni dosa-dosanya dan lain-lain. Jadi harus tetap fokus di kegiatan hajinya itu. Jadi ibadah-ibadah sunnah tetap harus semangat, hanya melihat kemampuan ya dok, tidak boleh dipaksakan. Termasuk ini loh dok, Apa dok? saat lempar jumroh nih, kalau memang jamaah merasa lelah, terutama yang lansia nggih, lelah, kemudian jalan jauh juga berat begitu, dibadalkan aja lemparnya gitu, boleh ke petugas atau ke jamaah haji yang lainnya, mutawifnya juga tidak apa-apa. Jadi kan itu untuk lempar jumroh kan bisa dibadalkan gitu. Jangan menuruti hawa nafsu, mumpung di sini nih pengen melempar setan gitu. Enggak ya, jadi yang utama apa? Masih ada loh habis itu ya, masih ada tawaf ifadah ya, yang wajib yang lainnya. Jadi jamaah harus menahan diri, tetap sabar, tetap fokus sama ibadahnya. Masya Allah ya dok ya, memang suatu ibadah haji itu ibadah yang mulia, yang persiapannya itu juga harus disiapkan dari hati dan fisik ya dok ya. Betul dok. Jadi penting juga untuk menyadari kemampuan diri sendiri ya dok. Betul sekali dokter. Nggak ngoyo kalau bahasa Jawanya dok. Leres. Nah, leres es tuh leres. Dok, kalau ngomongin tadi makanan, nah, kalau misalnya biasanya di keadaan baru gitu dok, di suasana baru, kadang-kadang tuh non sewu atau buang air besarnya itu terganggu dok. Itu cukup sering ditemukan juga ya dok. Iya banyak sih seperti itu ya. Seperti itu gimana dok? Memang adakah tips triknya atau bisa dilakukan oleh calon jamaah haji ini dok? Nah kalau terjadi jamaah itu sulit ke belakang ya, buang air besar, coba cek dulu kira-kira asupan cairan per hari cukup atau tidak ya. Kalau untuk jamaah yang tidak memiliki gangguan ginjal atau jantung ya, itu sekitar 5-6 liter per hari atau sekitar 12-16 gelas ya per hari dok. Nah itu seperti itu, cek dulu. Kemudian yang kedua, cek dulu nih kalau keluar pakai APD enggak, alat pelindung diri ya, karena itu sangat berisiko dehidrasi tadi kan. Cek pakai payung enggak, masker ya, kemudian kacamata, semprot-semprot air. Nah itu cek coba, itu juga salah satu penyebab terjadi dehidrasi loh dok. Jadi tidak menggunakan alat pelindung diri ya kan. Nah kemudian yang ketiga juga asupan serat ya, asupan serat. Ada sayur gak didahar ya, padahal sudah ada sayurnya di catering, coba cek dulu juga. Kemudian buah-buahan ya. Nah kemudian lihat tadi aktivitas ya, aktivitas fisik jangan terlalu lelah, itu menimbulkan stres, dan juga salah satu gejala stres itu bisa sulit BAB tadi gitu dong. Iya betul. Jadi emang harus jamaah itu tuh betul tadi dokter Kiki ya, persiapannya itu persiapan rohani dan fisik ya, gimana rohaninya untuk
menuju ke ibadah haji itu harus tenang, nggak boleh ngoyo seperti itu ya dok ya, harus sabar, pokoknya mengikuti instruksi atau arahan petugas-petugas yang ada di kloter maupun di dari petugas kesehatan yang ada begitu ya dok. Masya Allah ya dok ya, memang banyak yang harus diperhatikan dan tapi insya Allah dimudahkan lah ya dok. Ya insya Allah, amin ya. Ini saya tuh kayaknya tuh sobat-sobat mitra tuh masih banyak pertanyaan dok. Oh iya. Tapi kayaknya tuh bisa langsung datang ketemu dokter Mela gitu ya dok boleh, ya. Kak. Nah dokter Mela ini praktek di Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat. Jam 2.15 sampai jam 4 sore. Gitu ya dok ya. Iya, Bisa betul. dikonsultasikan terlebih dahulu. Mungkin yang punya dengan penyakit, misalnya dengan diabetes, dengan hipertensi gitu ya dok. Ini gimana ya dok? Saya mau insya Allah mau ibadah. Mungkin bisa dikonsultasikan lebih lanjut ya dok. Iya betul banget dokter Kiki. Nah, terus dok, ini ternyata kita sudah di penghujung podcast dok. Aduh, nggak terasa ya Nggak dok. terasa ya dok, padahal tadi udah banyak banget yang kita sharing ya dok ya. Iya. Saya tadi banyak catatan nih dok. Nah, mungkin dokter Mel ada yang mau disampaikan dok, satu patah, dua patah kata untuk closing statement untuk sobat mitra yang nonton dok. Iya, jadi salah satu yang bisa menyebabkan ibadah haji itu terkendala itu yang ini istilahnya itu sering tidak terpikirkan, yaitu adalah dehidrasi tadi dan heat stroke. Jadi minum sering, jangan tunggu haus, itu aja sih. Minum sering, jangan tunggu haus. Dan jangan lupa pakai APD ya kalau keluar dari pemondokan, itu juga sangat penting. Oke dok, itu singkat tapi sungguh kalau dilakukan tuh bisa Bermanfaat. sangat mengurangi resiko tadi ya Ah, dok ya, betul banget. dehidrasi yang sampai sengatan panas Iya. gitu ya dok ya. Mungkin Betul, untuk Dok. para coba mitra yang calon jemaah haji dokter boleh disampaikan pesan-pesan terakhir, closing statement. Iya, jadi harus diingat ya, haji adalah Arafah. Jadi untuk sobat mitra jamaah haji yang insya Allah berangkat di tahun 2024 ini, fokus pada ibadah haji ya, jangan terlalu ngoyo ya, kemudian menyebabkan malah timbulnya sakit, kelelahan, sehingga pada saat wukuf di Arafah tidak bisa maksimal. Jangan sampai ya, kita kesana nunggunya aja sudah banyak ya dok ya, sampai lama banget. Aduh, ternyata sampai sana pas wukuf kok sakit atau bahkan mungkin harus di rumah sakit ya, nggak bisa ke sana, harus safari wukuf, itu sayang banget. Jadi untuk calon jamaah haji tetap fokus kepada ibadah hajinya ya. Siap dok, masya Allah. Rasanya tuh adem gitu loh dok, banyak tips, terus juga Amin. banyak apa yang bisa dilakukan ya dok ya untuk besok mungkin menunggu keberangkatan haji Iya. gitu ya dok. Betul dok. Terus ini tuh episode terakhir kami loh dok dalam edisi podcast Haji Fit and Enjoy Journey. Saya jujur rasanya agak gimana ya gitu ya. Semoga bisa memberikan manfaat ya dok. Ya, amin, Buat sobat amin. mitra, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita RF Mitra Bangsa Pati untuk dapatkan info-info yang menarik dan insya Allah bermanfaat selanjutnya. Nah, tidak lupa juga dok, dalam episode terakhir ini meskipun ini terakhir, kami juga tetap ada door prize ya dok. Aduh, asik banget. Door prize-nya adalah sama seperti episode sebelumnya. Sobat Mitra bisa komentar insight atau yang menarik gitu, yang berkesan gitu dok. Wah dok, ternyata minumnya harus nggak boleh sering-sering gitu juga boleh. Nanti akan kami pilih dan akan kami berikan door prize. Door prize-nya berupa imani seperti itu dokter. Lumayan ya dok ya. Oh, keren. Nah, di penghujung acara dok, saatnya kita berpamitan nih dok. Mungkin sekian dulu yang bisa kami sharingkan kepada sobat mitra semua. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah haji untuk sobat mitra maupun yang akan berangkat haji, atau mungkin ini nanti video ditonton beberapa tahun lagi ya dok, masih bermanfaat semoga insya ya. Allah. Amin, Yang sedang menunggu beribadah haji semoga diberikan kelancaran ya dok. Amin, ya. Mabrur insya Allah Ya, gitu gitu, dok. amin, ya. Amin. Nah, saya Dr. Rizky Dewi Dan saya Dr. Mela, spesialis gizi klinis. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, welcome to Mitra Bangsa Talk.